Oke, kita lanjutkan. Sekarang tentang pengilhaman atau disebut dengan istilah inspirasi. Pengilhaman Alkitab ya, atau inspiration of the Bible. Apa pengertiannya? Secara etimologi bahwa istilah inspirasi atau ilham itu berasal dari bahasa Latin, inspirare, ya, inspirare. Kata Yunani yang dipakai adalah theopneustos. Theopneustos itu bisa kita temukan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kalau belum hafal 2 Timotius 3:16, itu harus dihafalkan ya. Ya, jadi 2 Timotius 3:16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu 2 Timotius 3 ayat 16. Itu sudah harus dihafal, harus diingat senantiasa ya. Jadi di dalamnya ada kata theopneustos. Dari dua kata, yaitu apa? Ya, di sana ada kata theos, ya, theo. Lalu juga ada kata pneustos, ya, yang berarti dihembuskan oleh Allah atau dihembuskan Allah. Dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan tersebut ya. Itu pengertian secara etimologi. Nah, sekarang kita lihat definisinya apa? Bahwa pengilhaman itu adalah pekerjaan Allah melalui rohnya, melalui Roh Kudus yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang telah dipilihnya untuk menuliskan perkataan yang dikehendakinya dalam Alkitab, baik PL, Perjanjian Lama, maupun PB, Perjanjian Baru, tanpa salah. Nah, sekali lagi bahwa pengertian atau definisi pengilhaman adalah pekerjaan Allah, ya, bahwa Allah sendiri yang bekerja melalui Roh Kudus yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang telah dipilihnya. Siapa yang dipilihnya? Itu para nabi dan para rasul, atau ada orang-orang memiliki hubungan dengan rasul untuk menuliskan perkataan apa? Tentu perkataan firman yang dikehendakinya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan sesuai dengan kehendak penulis, bukan sesuai dengan maunya para nabi ataupun para rasul. Dalam PL tentu ada para nabi, dalam PB ada para rasul. Nah, sehingga kita berani berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah, bahkan tanpa salah. Ada istilah disebut dengan istilah ineran, ada ineransi Alkitab. Karena apa? Karena otoritasnya terletak pada Allah sendiri. Nah, ini penting. Ya. Jadi, kalau demikian, para nabi dan para rasul, mereka hanya dipakai Tuhan sebagai alat atau sarana untuk menuliskan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Jadi yang dituliskan itu bukan isi hatinya nabi, bukan isi hatinya rasul, tapi isi hatinya Tuhan yang kemudian dituliskan memakai bahasa manusia. Bahasa Perjanjian Lama itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Baru itulah bahasa Yunani. Mengapa bahasa Ibrani? Mengapa bahasa Yunani? Supaya manusia bisa mengerti, ya. Karena yang membaca adalah manusia, maka yang dipakai bahasa manusia. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang memang ya populer, dan juga bahasa Yunani pada masa itu. Sehingga Tuhan memakai kedua bahasa ini yang memang sangat-sangat dikenal pada masa itu, menjadi bahasa simbol-simbol, lambang-lambang tertulis untuk bisa menyampaikan pesan, untuk bisa menjadi alat komunikasi ya. Ya, memang ada banyak bahasa lain. Ya, kalau kita
mungkin mempertanyakan kenapa tidak bahasa lain. Ya, tapi Allah memakai bahasa Ibrani, Allah memakai bahasa Yunani. Ya, selain karena memang itu ada dalam kedaulatan Tuhan, nah itu yang terutama, tetapi bahasa itu adalah bahasa yang memang pada masa itu adalah bahasa yang umum, adalah bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang penuh makna, kemudian gramatika dari sisi semua kebahasaan itu cukup lengkap ya, Ibrani dan Yunani. Wah, luar biasa ya. Jadi, kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, ya pastilah bahasa Indonesia sangat lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa Yunani yang penuh dengan makna, banyak pengertian. Satu kata saja bisa memiliki pengertian lebih dari 2 atau 3 ya. Ya, itu jadi luar biasa. Nanti saudara akan belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bagian berikutnya, apa hubungan antara penyataan dan inspirasi? Ya, ini yang sebenarnya tadi saya sudah singgung sebelumnya. Dalam penyataan, Allah mengkomunikasikan kebenaran-kebenarannya kepada manusia yang dipilihnya, ya, secara vertikal. Dalam inspirasi, Allah menuntun orang-orang yang dipilihnya untuk menuliskan penyataan Allah dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia, ya, secara horizontal. Jadi saya mau menegaskan ini sekali lagi, bahwa penyataan, ya, cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia, ya, baik umum maupun khusus. Tapi inspirasi adalah bagaimana Allah menuntun orang-orang pilihannya untuk menuliskan penyataan Allah dalam bahasa manusia, sehingga manusia bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran Allah. Apa sih pentingnya doktrin inspirasi? Doktrin inspirasi membicarakan tentang bagaimana penyataan Allah dituliskan menjadi Alkitab. Nah, kegiatan penulisan penyataan Allah ini menjadi sangat penting artinya, karena berhubungan langsung dengan masalah keotentikan dan ketidakbersalahan isinya. Maksudnya bagaimana sih? Jikalau kita tidak percaya doktrin inspirasi ataupun pengilhaman Alkitab, maka dengan mudahnya kita akan bisa mempersalahkan Alkitab. Ya, misalnya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan pendapat kita, atau kita melihat kok ada ini sesuatu yang nampaknya bertentangan misalnya, ya langsung kita berkata, wah, ya tidak perlu diterima, untuk apa percaya, ya, karena ada perbedaan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi doktrin inspirasi atau pengilhaman akan menolong kita untuk bisa memahami Alkitab itu dari sudut pandang Allah, ya. Memahami Alkitab dari sudut pandang Allah. Maksudnya, ketika kita percaya bahwa Alkitab itu memang diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis, maka di sana kita memiliki sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya Alkitab itu bukanlah buku biasa, bukanlah karangan manusia, tetapi itu berbicara tentang siapa Allah, apa karyanya, apa rencananya, apa tujuannya. Dengan mempercayai bahwa Allah sendirilah yang memilih dan memimpin orang-orang tertentu untuk menuliskan penyataan Allah menjadi Alkitab, maka akan terjamin bahwa isinya tidak mungkin salah. Dengan demikian tidak sulit bagi orang Kristen untuk menerima otoritas Alkitab sebagai kitab yang berperan mutlak memberikan pedoman iman dan kehidupan. Ya, saya harap saudara bisa memahami apa yang saya maksudkan, apa yang saya sampaikan ini. Jadi maksudnya gini, dalam bahasa sederhana, kita bisa berkata bahwa Alkitab yang kita punya sekarang, yang terdiri atas 66 kitab ini sesungguhnya pengarang utamanya adalah Allah sendiri, gitu. Pengarang utamanya adalah Allah sendiri. Nah, itu sebabnya kita percaya Alkitab memiliki otoritas. Otoritas itu artinya wibawa. Otoritas itu bisa diartikan juga kuasa atau power.
Kenapa Alkitab ini memiliki power, memiliki kuasa? Karena ini adalah berasal dari Allah. Dari mana tahu? Dari 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Artinya, keluar dari Allah, dihembuskan oleh Allah. Alkitab itu berasal dari Allah. Jadi, pengarang utama Alkitab itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi, otoritas. Kalau dalam bahasa Inggris disebut authority. Maka ada kata di sana author. Jadi, otoritas Alkitab itu terletak pada autornya. Ya. Sekali lagi, otoritas Alkitab, authority of the Bible, it's depend on the author. Author itu siapa? Author itu apakah nabi? Apakah rasul? Ternyata tidak. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Segala tulisan yang dimaksud adalah tulisan suci, kitab suci, all scripture breathed by God. Artinya semua tulisan suci, semua kitab suci ini dihembuskan, berasal dari Allah. Nah, ini sesuatu yang bersifat ajaib, supranatural. Kemudian para penulis itu dipakai untuk menuliskan apa yang merupakan kehendak Allah, isi hatinya. Jadi dengan demikian harusnya kita tidak sulit untuk menerima Alkitab itu sebagai Alkitab yang berotoritas. Kita berani berkata Alkitab firman Allah karena berasal dari Allah. Kita berani berkata Alkitab itu tidak mungkin salah karena berasal dari Allah. Kalau kita berkata Alkitab salah, berarti Allah bisa salah dong. Kalau kita berkata Alkitab itu tidak mutlak, berarti Allah tidak mutlak. Kalau kita berkata Alkitab itu bisa keliru, maka Allah sendiri bisa keliru. Itu tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya Alkitab itu adalah penyataan Allah yang sudah diilhamkan kepada para penulis, maka di sana ada otoritas. Saudara dan saya, kita semua, ya, mengapa ada di sini? Mengapa mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan? Karena kita percaya Alkitab itu adalah firman. Dan firman itulah yang menuntun kita kepada iman, begitu ya. Karena kita percaya Alkitab adalah firman, maka Alkitab berkata, karena firman kamu memiliki iman. Ya. Kita beriman karena ada firman. Dan ketika kita percaya kepada firman, maka kita juga dituntun kepada keselamatan. Dan bicara firman, itu pasti bicara bukan hanya firman yang tertulis, tapi firman yang sudah menjadi manusia. Firman yang menjadi daging, itulah Yesus. Maka Yesus disebut Sang Firman. Firman yang menjadi manusia. Firman yang bersifat personal. Firman yang bersifat pribadi. Dan Alkitab adalah firman yang tertulis. Maka ada istilah firman yang bersifat pribadi, personal, dan firman yang bersifat tertulis atau proposisional. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ketika kita percaya kepada firman yang tertulis ini, yang bicara tentang Yesus Sang Firman yang hidup itu, firman yang sejati, maka di sana kita akan dituntun kepada keselamatan oleh Roh Kudus. Karena dengan percaya dan menerima Yesus Kristus, Sang Firman itu, kita memperoleh kepastian keselamatan. Maka Alkitab bagi kita adalah buku utama. Sebagai pedoman iman kita, pedoman kehidupan kita. Kita harus tegas berkata bahwa Alkitab ini bukan hanya buku biasa. Tidak bisa disejajarkan dengan buku-buku teologi seperti ini. Saya punya buku Verbum Dei misalnya, karangan Gary Crampton. Atau saya punya buku yang lain ini ya. Ada buku yang tebal, mudah-mudahan kalian punya, ya. Atau nanti cari ya, Dogmatika Kristen. Jadi tidak bisa disejajarkan Alkitab dengan buku-buku teologi. Tidak bisa disejajarkan Alkitab dengan karangan-karangan novel-novel. Tidak bisa. Jadi jangan memperlakukan Alkitab sama dengan novel, sama dengan buku-buku bacaan yang lain. Tidak. Ya, bukan berarti maksudnya kita tidak bisa mencoret Alkitab, kita tidak bisa menggarisbawahi, bisa saja. Tapi maksudnya kita harus menghormati Alkitab itu sebagai kitab suci, kitab yang berotoritas. Bukan karena kertasnya, bukan karena font atau tulisannya, tetapi karena kita menerima isinya itu adalah penyataan Allah
yang sudah diilhamkan kepada para penulis untuk dituliskan. Ya, amin ya. Nah, saya kira ini hal yang mendasar saya sampaikan dengan tegas bahwa kita sebagai orang Kristen atau yang mengaku sebagai pengikut Kristus ya harus menerima Alkitab ini sebagai kebenaran yang mutlak. Sekali lagi, bukan karena penulisnya yang hebat, bukan karena yang menulis ini adalah seorang nabi yang hebat, misalnya seperti Yesaya, atau juga seorang rasul yang hebat seperti Petrus, bukan, tetapi karena pengilhaman dari Roh Kudus yang memakai mereka ya untuk menuliskan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Ada juga ayat yang lain yang akan saya bacakan kepada kita. Ada di dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang 20 sampai 21. Saya bacakan di sini. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi jelas ya, bahwa dikatakan di sini ayat 21, 2 Petrus 1 ayat 21, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi atas dorongan Roh Kudus, atas pengilhaman Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ini bicara tentang inspirasi atau pengilhaman. Ya, jangan samakan yang inspirasi seperti kata artis-artis misalnya ya, atau para penulis, mereka berkata, saya lagi pergi ke pantai ini, ngapain? Cari inspirasi. Saya lagi mau ke gunung ini, ngapain? Cari inspirasi. Itu beda. Inspirasi yang mereka maksud adalah bagaimana mereka mendapatkan ide-ide dalam penulisan. Tapi inspirasi yang dihubungkan dengan Alkitab berbeda dengan apa yang dituliskan oleh para musisi itu atau para artis itu ya. Ya, inspirasi yang kita maksud adalah Tuhan mengkomunikasikan atau Tuhan mengilhamkan sesuatu kepada para penulis. Jadi ini berbeda makna, sekalipun kata itu juga bisa dipakai oleh orang awam. Ya, katanya mau nulis lagu, saya mau cari inspirasi. Nah, itu tentu berbeda dengan inspirasi Alkitab. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan itu. Oke, jadi apa yang merupakan bukti-bukti inspirasi? Ya, pertama, adanya penyataan-penyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia. Misalnya tentang dosa, tentang manusia, tentang keselamatan, tentang Allah Tritunggal, dan lain-lain. Kalau hal itu bukan diinspirasikan oleh Roh Kudus, bagaimana mungkin para penulis itu memahami tentang sesuatu yang masih akan datang, misalnya ya, nubuatan-nubuatan. Kalau itu bukan inspirasi, bagaimana misalnya Yesaya kok bisa bernubuat tentang Mesias yang akan datang, dan itu baru akan digenapi ratusan tahun kemudian, dan itu terjadi. Kalau bukan inspirasi Roh Kudus, bagaimana mungkin manusia bisa menulis hal yang demikian? Dan bukan hanya Yesaya loh, tapi juga ada yang lain, nabi yang lain seperti Mika, seperti Pemazmur, seperti kitab Kejadian Musa. Zamannya berbeda-beda, orangnya beda-beda, tetapi tempatnya juga berbeda-beda. Tetapi kok bisa isinya, kok bisa menunjuk kepada pribadi yang sama? Kalau bukan karena inspirasi pengilhaman dari Roh Kudus, itu kan tidak mungkin terjadi. Karena itu di luar kemampuan berpikir manusia. Ya, gitu ya. Adanya penyataan-penyataan yang bersifat nubuatan, dan sekarang sebagian sudah terjadi, yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. Saya sudah singgung tadi, bahwa tidak mungkin kalau hanya manusia biasa bisa memikirkan sesuatu yang spektakuler, yang begitu besar, tapi kemudian dia belum lihat, dia belum pernah tahu, tapi dia menuliskan itu tidak mungkin. Jadi hanya inspirasi dari Roh Kudus yang membuat semuanya itu bisa terjadi demikian. Adanya penyataan-penyataan bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia, misalnya tentang
kejadian penciptaan, dan seterusnya ya. Bagaimana kita tahu tentang penciptaan? Bagaimana Musa tahu tentang penciptaan? Ya, emangnya Musa manusia pertama? Kan bukan ya. Musa muncul jauh ya setelah Adam dan Hawa. Tapi kok bisa Musa menuliskan tentang sejarah penciptaan? Dari mana itu? Ya, tentu di sanalah kita menerima tentang pengilhaman dari Roh Kudus, ya, yang memakai Musa menuliskan tentang sejarah penciptaan itu. Adanya penyataan-penyataan yang mempunyai kuasa mengubahkan hidup manusia dari zaman ke zaman. Ya, saya kira ini juga penting. Kalau seorang yang paling jahat, ya, di Golgota ya, yang di sebelah Yesus. Ya, saya tidak tahu itu sebelah kiri apa kanan, tapi dikatakan seorang penjahat itu akhirnya bisa berubah, bisa bertobat di akhir hidupnya. Itu kan karena apa? Dia percaya Yesus itu adalah penyataan Allah. Jadi banyak penjahat, banyak orang berdosa, termasuk saya, termasuk mungkin saudara juga. Ya, kita semua ya dulunya orang berdosa. Kalau sekarang bisa berubah, kalau sekarang bisa menjadi baik, hidup dalam kebenaran, itu karena kita percaya ada penyataan Allah. Nah, begitu. Kemudian, adanya penyataan-penyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi, yang juga diakui oleh agama-agama lain. Ada kisah tentang seorang tokoh Hindu ya, namanya Mahatma Gandhi. Ya. Kemudian ternyata dia adalah seorang yang sangat mengagumi pengajaran Yesus. Ya, secara khusus khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu adalah Matius 5, Matius 6, Matius 7. Matius 5 sampai 7. Dia menguasai itu. Dia sangat kagum kepada pengajaran Yesus itu. Karena dia nilai bahwa itu memiliki ajaran moral yang sangat tinggi. Jadi ternyata bukan hanya orang Kristen ya yang menerima pengajaran Yesus. Ya, termasuk juga orang-orang di luar kekristenan mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang baik, dia adalah orang yang penuh kasih dan seterusnya ya. Walaupun mereka tidak semua percaya dan terima Yesus, tetapi banyak orang juga yang mengakui bahwa ajaran-ajaran Alkitab itu adalah ajaran moral yang sangat tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian dari Perjanjian Lama ini juga menjadi bukti ya tentang inspirasi atau pengilhaman. Allah sendiri yang memberi perintah untuk menuliskan. Beberapa ayat dicatat di sini. Katakanlah seperti Keluaran pasal 17. Kalau dicek di sana, maka kita lihat bahwa Allah sendiri memberi perintah untuk menuliskan. Ada banyak ayat ini, tapi saya cek dulu satu ini ya. Ya. Keluaran pasal 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ini baru satu ayat. Dan ayat lain ya menunjukkan bahwa Tuhan memberi perintah. Jadi kalau sekarang kita berkata, mengetahui Musa adalah penulis kitab Taurat, begitu ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, dari mana tahu kalau Musa yang menulis? Ini salah satu ayat bukti ya, bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Jadi tidak perlu diragukan, kepenulisan kitab Taurat itu memang ditulis oleh Musa sendiri, sekalipun ada pengajaran yang lain yang berkata ada sumber-sumber lain. Tetapi kita yang sedang belajar tentang pengilhaman Alkitab harus dengan yakin, dengan keteguhan iman, ya, kita berani berkata bahwa Alkitab itu adalah pengilhaman dari Tuhan, dan dia memakai para nabi, para rasul untuk menuliskan isi hatinya. Jadi para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Tidak ada seorang penulis pun yang berkata atau mengklaim bahwa ini adalah firmanku.
firman yang saya sampaikan kepadamu. Tidak. Selalu para penulis itu berkata, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu berulang-ulang. Para nabi dalam perjanjian lama selalu berkata, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Baik Yeremia, baik Yesaya, Yehezkiel, dan semua nabi mengakui bahwa itu adalah firman Tuhan. Apa yang mereka tulis itu adalah berasal dari Tuhan, sehingga memiliki otoritas. Dalam perjanjian baru juga begitu. Pengakuan dari penulis bahwa mereka menerima firman Tuhan. Ya. Sebagai satu ayat misalnya. Tidak semua saya bacakan ya, karena keterbatasan waktu. Ya. Mungkin juga kalian sudah capek, bisa juga ya. Ada yang lapar, tapi itu bukan menjadi alasan ya. Saya akan baca dulu ini. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Dikatakan begini. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi perhatikan, Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada dia bukan dari manusia, tapi hikmat yang dia peroleh bukan dari manusia, tapi dari Roh Kudus. Jadi ini pengakuan penulis, bukan hanya perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Perjanjian baru mengakui inspirasi Alkitab, ya. Bahkan Yesus sendiri ya juga seringkali mengutip ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian lama ketika dia mengajar baik di Bait Allah, ya. Ketika dia mengajar murid-muridnya sering mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama. Demikian juga Paulus. Demikian juga Petrus. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi otoritas perjanjian baru maupun perjanjian lama, karena cukup bukti-bukti ataupun secara internal Alkitab sendiri menyatakan dirinya itu adalah asli, sah. Jadi kalaupun banyak orang tidak menerima Alkitab sebagai pengilhaman, banyak orang menolak Alkitab sebagai firman dan berkata Alkitab bukan firman Allah 100%, silakan saja. Itu bukan urusan kita. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin. Saudara percaya? Ya, saya harap semua percaya ya. Bukan paksaan. Bukan paksaan percaya. Tapi kalau kita bisa percaya, itu karena apa? Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kita bisa percaya Alkitab firman itu adalah firman Allah, itu karena Roh Kudus, bukan karena paksaan dosen, bukan karena pendeta, bukan karena kita takut lalu ngaku-ngaku udahlah daripada nanti tidak enak, nanti saya kena marah, nanti beda sendiri saya tidak percaya Alkitab. Bukan. Tapi itu karena apa? Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, dan Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Dialah yang mengajar kita tentang Alkitab sebagai firman Allah. Nah ini ya. Jadi data Alkitab, penyataan Allah yang diinspirasikan kepada penulis-penulis Alkitab itu berasal dari bermacam-macam bahan. Antara lain apa? Bahan yang langsung dari Allah, misalnya melalui 2 loh batu. Bagaimana Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa ya. Juga bahan hasil penyelidikan, berkonsultasi dengan saksi mata, memakai saksi mata, menyelidiki, menyusun dalam buku dan dipimpin oleh Roh. Nah, itu juga merupakan cara-cara Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan isi hatinya, kemudian dituliskan menjadi satu buku. Juga ada bahan nubuatan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan 1/4 isi Alkitab adalah nubuat. Dan sebagian sudah digenapkan. Ada bahan sejarah, dicatat dengan teliti, pengalaman yang dicatat penulis. Ya, seperti Lukas itu disebut juga, selain dia tabib, dokter, dia juga ahli sejarah. Nah, jadi itulah beberapa bahan-bahan yang dipakai di dalam penulisan Alkitab. Ada catatan sejarah, ada catatan tentang nubuatan, kemudian ada firman Allah yang dinyatakan secara langsung. Nah, itu dikumpulkan semua, dan oleh pengilhaman Roh Kudus, para penulis mengumpulkan, menuliskan, kemudian akhirnya itu disalin menjadi manuskrip, ya. Kemudian dalam perkembangan sejarah ada pengkanonan, ya.
Ya, kanon itu berarti mengumpulkan semua kitab-kitab yang dianggap sah, dijadikan menjadi satu buku. Ya, hasilnya ada 66 kitab, dan sekarang kita bisa nikmati dalam bentuk cetakan, karena sudah ada percetakan. Zaman dulu belum ada. Dulu ditulis dalam papirus, ditulis di batu-batu dan berbagai media yang sangat terbatas. Tapi sekarang yang lebih canggih, kita bisa pakai buka di aplikasi, di handphone, ya, di laptop, semua sudah lengkap. Maka kita sangat bersyukur kita memiliki banyak akses kesempatan untuk membaca, untuk meneliti, mempelajari Alkitab. Ya. Dalam teori-teori penulisan Alkitab, sedikit lagi ya, paling lama 5 menit. Pada waktu manusia mulai membaca dan mempelajari Alkitab, maka tidak mungkin tidak. Mereka akan mulai berpikir dan memberikan pertanyaan. Bahkan juga ada yang meragukan tentang dari mana asal Alkitab, bagaimana Alkitab ditulis, dan mengapa mereka harus mempercayainya. Maka muncul berbagai teori-teori. Bagaimana cara penulisan Alkitab ini ya? Ada yang memunculkan teori namanya dikte atau inspirasi mekanis. Nah, ini adalah salah satu teori yang ekstrim yang mengatakan bahwa penulis Alkitab itu hanyalah seperti mesin atau alat rekam. Mereka mendengar penyataan dari Allah kemudian langsung menuliskannya kata demi kata persis seperti apa yang Tuhan katakan, sehingga tidak melibatkan sama sekali baik kepribadian maupun pikiran para penulis. Nah, ini tentu tidak masuk akal ya. Teori penulisan kitab suci, penulisan Alkitab tentu bukan teori dikte. Bukan seperti seorang guru mendiktekan kepada muridnya. Ya, waktu SD misalnya kelas 1. Tuliskan ya, ini Bapak Budi, tulis. Tidak seperti itu. Beda ya. Dalam inspirasi atau penulisan kitab suci tidak demikian. Ya. Karena kalau demikian berarti membuat manusia sama dengan mesin atau robot. Tapi kan Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai mesin ya. Bukan sebagai robot. Nah, itu bertentangan dengan teori penciptaan nantinya. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, dengan pikiran, ya, perasaan dan kehendak. Maka teori ini dengan sendirinya tidak bisa kita terima. Teori penyesuaian yang kedua, atau inspirasi dinamis. Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan para penulis. Itu sebabnya ada dijumpai beberapa kesalahan atau kehilapan. Nah, teori ini juga tidak bisa kita terima. Dengan kata lain, kalau demikian, ya kok bisa Tuhan atau Allah kompromi dengan manusia? Atau dengan kata lain, memberikan porsi yang lebih tinggi kepada manusia. Kira-kira teori ini berkata begini, Tuhan hanya memberikan garis besar saja, atau temanya. Udah, ini saya kasih tema nih tentang penciptaan. Selanjutnya terserah Anda, para penulis, kembangkan sendiri, ya, atau tulis sendirilah. Saya sudah kasih tema penciptaan, maka Musa silakan kembangkan sendiri apa yang kamu mau, apa yang kamu tahu, tulis saja. Wah, kalau begitu memang betul. Nanti terjadi kesalahan, kehilapan, karena manusia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, kan gitu. Maka teori ini pun kita tidak bisa terima. Lalu ada muncul teori yang ketiga, namanya teori pengawasan. Jangan berisik. Teori organis ya. Teori pengawasan atau inspirasi organis. Nah, ini berpendapat bahwa Allah berdaulat mengawasi dan mengatur latar belakang, warisan keturunan, dan keadaan sekitar masing-masing penulisnya. Sehingga pada waktu menulis, mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri. Ya, jadi yang dipakai adalah kata-kata mereka sendiri, artinya bahasa mereka, bahasa manusia. Dan sekaligus adalah merupakan firman Allah, dan mereka sudah dibina oleh Allah untuk tujuan itu. Karena orang tersebut telah diperbarui rohnya dan terhisap dalam hubungan dengan Allah. Jadi, maksudnya bagaimana? Yang dipakai sebagai penulis adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah diperbaharui secara rohani, yang memiliki hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka bisa menangkap isi hati Tuhan dan menuliskan dengan gaya bahasa mereka dan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga terhindar dari kesalahan. Nah, ini ya. Jadi ini yang lebih kita terima dibandingkan dengan teori dikte atau teori dinamis. Ya, seperti itu. Sehingga tidak usah heran kalau gaya bahasanya Paulus dalam surat-suratnya
dengan gaya bahasanya Petrus itu pasti berbeda. Karena memang Tuhan memakai mereka dengan gaya bahasa mereka masing-masing, tetapi di bawah kendali, di bawah pimpinan dari Allah Roh Kudus. Nah, ini yang disebut sebagai teori pengawasan. Ya, tinggal 2 menit ya. Ini namanya teori pengawasan atau disebut sebagai teori organis, bahwa Tuhan memakai manusia di dalam segala kemampuannya, dalam keahliannya, dalam talentanya untuk bisa menuliskan apa yang Tuhan mau. Ya, tetapi kita lihat bahwa ini karena ada relasi, ada hubungan yang sangat akrab antara si penulis dengan Tuhan. Jadi walaupun para penulis adalah orang berdosa, itu tidak menjadi penghalang karena mereka dipimpin oleh Allah. Sehingga terjamin bahwa tulisan-tulisan itu tidak mungkin salah dalam bahasa aslinya. Kalaupun ada kesalahan biasanya dalam salinan ataupun penerjemahan. Kadang salah dalam penafsiran. Bukan Alkitabnya yang salah, tapi orang-orang menafsir bisa mengalami kesalahan karena keberdosaan. Nah, itu sebabnya masing-masing kitab ditulis oleh penulis dengan gaya bahasa berbeda, perbedaan kata, perbendaharaan kata yang tertentu, penekanan berita tertentu, dan sebagainya. Karena memang ditulis dalam era yang berbeda. Jadi, Roh Kuduslah yang menggerakkan penulis untuk menulis Alkitab. Allah telah memilih, menyediakan si penulis itu jauh sebelum si penulis menulis Alkitab. Tuhan sudah memilih mereka. Bahwa Allah memilih penulis sebelum dilahirkan, iya. Allah menempatkan mereka pada situasi keadaan sesuai dengan kedaulatannya. Allah kadang memilih orang yang mempunyai pengalaman langsung juga, iya. Allah menggerakkan penulis untuk menyelidiki fakta-fakta yang ada. Jadi tidak asal tulis ya, tidak sembarang menulis. Tapi mereka juga dipimpin oleh Tuhan sesuai dengan waktunya Allah. Mereka harus menunggu waktunya Tuhan. Tuhan menggerakkan mereka untuk bisa menuliskan, untuk bisa mengajarkan atau mengkhotbahkan, dan kemudian untuk menuliskan firman yang mereka terima itu ya. Semua ada waktunya, ada prosesnya. Ya, karena tidak mudah ya, tidak seperti zaman sekarang. Jadi, apa yang mereka tuliskan adalah yang merupakan penyataan Tuhan. Apa yang merupakan kehendak Tuhan, apa yang merupakan isi hati Tuhan. Itulah yang dituliskan oleh para penulis. Ya, saya mengakhiri sampai di sini saja dulu untuk hari ini karena sudah waktunya kita beristirahat, waktunya kita untuk menikmati makan dan minum. Nah, kita mau mengakhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bisa belajar pada siang hari ini. Apa yang kami pelajari kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat memahami dengan baik. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan sehingga kami dapat memahami apa yang kami pelajari. Terpujilah Engkau. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.